Ada yang kurang tahu? Gimana, Nuna? Silakan. Boleh Opa kalau di flashback dulu mungkin dari Oh, pelajaran flashback dulu. sebelumnya. Oke, oke, Iya, siap. Nah, iya. tapi dipersingkat aja nggak apa-apa Opa. Atau Oke. gimana? Nah, nah, Kompak hapus dulu ya. Oke. Nah, oke, kita flashback ya, flashback ke pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Barangkali ada yang lupa atau ada yang masih samar-samar, bolehlah kita ulang lagi flashback. Ya, kita belajar yang paling mudah dulu, Nuna. Ya, yang paling mudah dulu yaitu rumus akhiran. Ya, ada rumus akhiran. Kita paling mudah dulu yaitu tentang rumus akhiran. Rumus akhiran itu di atasnya alfabet. Kalau yang paling dasar banget itu adalah alfabet. Namanya Hangul, huruf-huruf Korea. Yang kayak ayah, oyo, uyu, e, i, wa, we, wo, wi, ei. Sama konsonan-konsonannya. Nah, itu adalah tingkatan yang pertama. Kita flashback langsung tingkatan kedua, yaitu rumus akhiran. Rumus akhiran yang pertama, di sini ada imnika, ya, ni, pa, ya, imnika, kasih tanda tanya. Terus ada imnida, imnida. Imnika artinya apakah, ya, apa, ininya ada, adalah. Nah, ini adalah rumus dasar yang pertama, yaitu tentang rumus akhiran. Ada imnika, ada imnida. Kalau imnika artinya apakah? Buat pertanyaan. Kalau imnida itu artinya adalah buat jawaban. Nah, jadi rumus ini adalah satu paket, Buna. Ya, di mana ada imnika, pasti ada imnida. Di mana ada imnida, pasti ada imnika. Karena ini adalah rumus satu paket. Apakah sama adalah. Kenapa Jeopa dibacanya imnika? Ini kan huruf bip. Bip kan berarti huruf B sama P. Kenapa dibacanya M? Karena di dalam bahasa Korea sama dalam kayak bahasa Arab. Jika huruf bip bertemu dengan nin, maka dibacanya M. Tuh, ini huruf bip ketemu dengan nin, maka dia dibacanya M. Bip ketemu nin, maka dibacanya M. Maka ini dibacanya imnika, imnida. Walaupun di sini hurufnya bip, tapi anggap saja kita sebagai huruf M. Jadi dibacanya imnika. Tulisannya ibnika, cara bacanya saja yang berbeda, yaitu imnika atau imnida. Dia ketemu nin sama dengan M. Nah, ini bahasa apa, Jeopa? Ini adalah bahasa informal, ya, bahasa halus, ya, bahasa halus. Kalau di dalam bahasa Jawa itu namanya bahasa komo.
Ya, ini bahasa halusnya Korea, yaitu menggunakan imnika sama imnida. Oh, ya, ini bahasa informal. Terus kegunaan rumus ini buat apa aja, Opa? Kegunaan rumus ini yaitu untuk tiga saja. Untuk tiga saja. Yang pertama apa, J? Nah, yang pertama itu untuk orang. Ya, untuk orang. Yang kedua untuk barang. Ya, barang. Yang terakhir untuk tempat. Dalam tempat. Tuh, ya. Jadi rumus satu paket ini, imnika sama imnida, kegunaannya untuk tiga saja. Yang pertama untuk orang, untuk barang, sama untuk tempat. Nah, begitu. Lanjut ke contohnya, biar paham dan mudah dimengerti. Contoh yang pertama, kita untuk orang dulu. Untuk orang. Orang mah apa baik, nuna-nuna, yang penting wujudnya orang. Contohnya apa, Opa? Ya seperti aku, kamu, dia, polisi, ya, pemadam kebakaran, tentara, koki. Nah, itu kan nama-nama orang. Ya, nama-nama orang. Anak kecil, suami, istri, selingkuhan, ya, pacar. Nah, itu nama-nama orang. Nah, begitu. Contoh saja, ya. Misalkan di sini siapa nih? Nah, Opa cari mangsa dulu ya. Mm. Di sini ada kata Tami. Nah, Tami. Ya, Tami. Ya, selamat Ada, malam, Pak. iya, adalah Tami. Ya, adalah Tami. Tami itu nama orang, maka kita tulis Taminya dulu. Nah, misalkan orang Korea tanya, apakah kamu Tami? Tuh, ada apakah kamu Tami? Maka tulis Taminya. Ta, Mi. T, A, M sama I. Tami. Dia bertanya tuh ya, Nun, bertanya apakah, maka pakainya imnika. Tinggal tambahkan saja. Imnika. Imnika. Kasih tanda tanya. Hmm. Tami imnika, apakah kamu Tami? Ne. Nah, apa kamu Tami? Bahasa Koreanya Tami imnika. Jawabannya gimana, Mbak Tami, Nuna Tami? Ne. Kayak mah ne. Tami imnika. Semua. Nah, jawabannya pakai imnika. Tinggal copy paste saja, Nuna. Gampang. Easy, man. Ya, tinggal kasih ne. Ya, ne. Ne itu yes. Ya, ne. Tinggal copy paste. Tami Imnida. imnika. Oh, imnika. Jadi ada imnika, ada imnika. Pertanyaannya imnika, jawabannya imnika. Tuh, bagi Tami imnika, apakah kamu Tami? Ne, Tami imnika. Misalkan bukan si Opa, duduk, udu, saya mah bukan Tami, saya adalah Opa Abdul. Gimana jawabannya? Maka jawabannya jangan ne, pakainya anio. Ya, tuh. Anio itu tidak. Misalkan di sininya Abdul. Ya, Abdul imnika. Imnida. Oh, jadi ini ada rumus yes, ada rumus penolakan, ada rumus yes, ada rumus no. Tuh, ya. Hmm. Apakah kamu Tami? Kalau ya, maka tinggal copy paste. Ne, Tami imnika. Kalau bukan, pakainya Anio, terus siapa namanya, kasih imnika. Ah, begitu. Gampang kan? Gampang, easy. Gitu, ya.
Ini contoh yang untuk orang. Orang bukan hanya sekedar orang saja. Bagaimanapun bebas. Ya. Apakah kamu polisi, apakah kamu tentara, itu juga boleh. Karena itu termasuk orang. Bagi ini yang contoh untuk orang. Jadi ada imnika, ada imni. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk barang. Wah, barang mah akan nun. Monggo request, Nuna mau barang apa? Silakan ngomong sama Opa. Ayo, silakan yang punya pertanyaan. Kosakata barang apa? Dun. Ayo, monggo. Dun apa dun ya? Dun. Uang Gimana, apa ya, Nuna? Pak ya? Uang apa Uang ya? itu Don apa dun ya? don, Oh, D-O-N, don. don. Oh, iya. Ya, don. Don, terus apa lagi selain uang? Ayo. Pot, baju. Panci, Opa, panci. Ah, Panci. panci. Yes. Oh, jauh banget ya dari uang ke panci. Boleh lah. Loh, kan punya uang buat beli panci, Opa. Oke, terbaik. apa panci? Pancinya sudah bolong ya. Oke, kita dari contoh barang, ambil uang sama panci. Misalkan ada yang bertanya, apakah ini uang? Nah, gimana bahasa Koreanya? Apakah ini uang? Kita cari Koreanya dulu, uang. Uang itu apa? Don. Ya, don. Don itu adalah uang. Apakah ini uang? Apakah itu uang? Maka bahasa Koreanya gimana? Kasih ini. Ya. Tuh. Don imnika, apakah ini uang? Apakah itu uang? Kalau jawaban yes-nya tinggal kasih ne. Ne, tinggal copy paste. Don. Nah, imnikanya diganti sama imnida. Tuh. Don imnika, apakah uang? Ne, don imnida. Ya, adalah uang. Tidak, ini mah adalah panci. Nah, misalkan kayak gitu. Tidak adalah panci. Maka gimana? Jangan pakai ne. Pakainya anio. Ya. Yo. Anio, panci. Pancinya nembi. Ya. Nembi. Imda. Tuh. Anio nembi imnida. Nembi artinya panci. Nah, don imnika ne don imnida. Anio nembi imnida. Oh iya ya, jangan lupa kalau imnika nadanya naik ya. Kalau imnida datar. Don imnika ne don imnida atau anio nembi imnida. Nembi panci. Nah, don imnika ne don imnida. Anio nembi imnida adalah panci. Nah, kita lanjut contoh ke tempatnya. Contoh yang terakhir. Opa Ampus ya. Nah, sekarang contoh ke tempat. Monggo, Nuna request lagi. Contohnya jangan dari Opa. Nama tempat apa yang Nuna ingin kunjungi? Silahkan. Wajang sih. Ya ampun, masa tempat yang ingin dikunjungi Wajang Sil, Nun?
Oke, Wajangsil, WC. Yang lain, monggo. Apa lagi? Paesawon. Wesawon, jangan. Kalau Wesawon itu karyawan. Oh, Jangan. Itu nama eh, orang, Nun. Bukan eh, nama. Ya. Yang lain selain Wajangsil, toilet, apalagi? Silakan. Kebun binatang apa? Hah? Kebun bosan. binatang. Kebun binatang. Hmm. Handel Pak, Hah? Handel Pak, Handel Pak. Hanel Park. Apa itu Hanel Park? Hmm, itu loh, apa sih? Taman Handel itu loh apa? Taman? Taman Handel, Oh, Handel Park. bukan Paku, Hanel. Handel Apa Park. dengerinnya Hanel? Gongwon itu apa? Taman. Tungguan Nah, taman. kalau Gongwon taman. Ya, kalau Gongwon taman. Oke, kita tempat ambil Terus, contoh. Apakah ini WC? Ya, misalkan di sini, apakah ini WC? WC-nya itu Wajangsil. Ya, Wajangsil. Wajangsil. Apakah ini WC? Maka tinggal kasih imnika. Imnika. Wajangsil imnika. Apakah ini WC? Apakah itu WC? Kalau jawabannya yes, tinggal copy paste. Ne, koma, wajangsil. Ya, wajangsil, kasih imnida. Tuh. Kalau jawabannya tidak, anio, ini mah apa aja taman hanggang. Oke. Maka jawabannya anio, ya, anio, hanggang, ya, hanggang, pake, imnida. Nah, pake itu sama saja kayak gungun ya, Nun. Dia ngambil dari bahasa Inggris. Ada namanya hanggang park. Nah, kayak gitu ada di tengah-tengah kota Seoul. Kayak gitu. Apakah ini WC? Wajangsil imnika, ne wajangsil imnida. Kalau jawabannya yes, kalau jawabannya tidak, maka anyo hanggang pake imnida. Tuh, ini contoh-contoh yang nama tempat. Nah, begitu. Apakah ini laut? Laut itu bada. Ya, bada. Tinggal kasih imnika. Bada imnika. Apakah ini laut? Ya, jadi ini laut. Maka ne bada imnida. Bukan, jadi ini mah adalah danau. Maka anio kasih hosu. Hosu. Anio hosu imnida. Tidak, itu adalah danau. Kalau bada laut, hosu danau. Nah, begitu ya. Ini juga sama, dia termasuk nama tempat. Begitu. Bada imnika ne bada imnida. Anio hosu imnida. Nah, itu adalah beberapa contoh tentang rumus imnika sama imnida, ya. Ada untuk orang, barang, sama tempat. Begitu.
Monggo barangkali ada pertanyaan, tanyakan saja. Mana yang kurang jelas, silakan. Monggo, mana yang kurang paham, ngomong sama Opang. Barangkali di sini malu, ya bisa lewat WA langsung ke Opa, nggak apa-apa. WA lewat pintu depan, pintu belakang, pintu samping, oke. Tinggal WA, Opa aku nggak paham di sini. Nah, nanti Opa jelaskan lewat WA. Ya, chat pribadi nggak apa-apa. Monggo silakan. Nah, oke, selanjutnya setelah Imnika sama Imnida, kita lari ke saudara kembarnya. Tuh, jadi Imnika Imnida itu punya saudara kembar. Apa Opa saudara kembare? Nah, saudara kembarnya, nah di sini ada kata I, E, yo, sama Yeyo. Nah, Yeyo untuk konsonan, sedangkan Yeyo untuk berakhiran vokal. Ini artinya bisa apakah atau adalah. Ya, kalau tadi Imnika Imnida, sekarang kita pindah ke saudara kembarnya Nuna. Ya, saudara kembarnya ada Iyeyo atau Yeyo. Kalau Iyeyo untuk berakhiran konsonan, sedangkan Yeyo untuk berakhiran vokal. Artinya sama, bisa apakah, bisa adalah. Kegunaannya juga masih sama. Untuk orang, barang, sama tempat. Karena saudara kembar sih, ya maka artinya sama, kegunaannya pun sama. Yang membedakan apa, Opa? Yang membedakan kalau imnika imida itu bahasa informal. Kalau iyeyo atau yeyo ini bahasa formal atau bahasa iyo-iyoan. Hmm. Bahasa gaulnya Korea. Yang sering digunakan mana, Opa? Kalau kehidupan langsung di Korea, yang sering digunakan adalah iyeyo sama yeyo. Karena ini dia termasuk bahasa keseharian. Tuh, begitu. Ya, jadi yang sering digunakan iyeyo sama yeyo. Karena bahasa keseharian di sana. Takutnya nanti Nuna belajarnya imnika, imnida, imnika, imnida, pas nyampe Korea ngomongnya ini. Waduh, apa sih artinya? Padahal artinya sama saja. Sebab dia saudara kembar. Nah, cuman ini harus memperhatikan akhirannya, akhiran konsonan atau akhiran vokal. Begitu. Contoh, ya, contoh kasarnya namanya opa. Nah, namanya opa nih, ya. Misalkan, eh, apakah Abdul? Nah, begitu. Apakah Abdul? Maka di sini ditulis Abdul. Abdul. Nah, lihat Luna, di sini berakhiran apa? Di sini adalah berakhiran ril. Ril itu jelas konsonan. Kalau di sini berakhiran konsonan, maka pakai yang untuk konsonan. I, E, yo. Tinggal tambahkan saja I, E, yo. Karena bentuknya pertanyaan, kasih tanda tanya. Abdul Yeyo, apakah kamu Abdul? Maka jawabannya gimana? Ne, tinggal copy Abdul, Yeyo lagi Pak. Tuh.
Maka jauh lebih gampangan mana? Jauh lebih gampangan ini Nuna. Karena plak ketiplek tinggal copy paste. Nggak usah pakai imnika, imnida, nggak usah. Antara soal sama jawaban sama. Iyeyo, iyeyo. Bedanya di mana? Ada tanda tanyanya doang. Sama nada. Kalau pertanyaan nadanya tinggi, kayak logat Batak. Abdul iyeyo, ne Abdul iyeyo. Jawabannya yang besar. Ah, begitu. Ya, kalau yang atas diartikannya apakah, kalau yang di bawah diartikannya adalah. Apakah Abdul? Ya, adalah Abdul. Nah, begitu. Nah, misalkan bukan, saya Mamuhori. Nah, maka jawabannya Anio. Anio, Muhori. Nah, lihat nih dari nama Muhori, berakhiran apa Nuna? Ini adalah berakhiran huruf I. I itu adalah huruf vokal. Maka pakai rumusnya yang untuk vokal. Ye, yo. Tinggal tambahkan saja. Ye, yo. Tuh, begitu Nuna. Yang dimaksud mana untuk konsonan, mana untuk vokal, yaitu. Lihat dari namanya dulu. Nama di sini Abdul, berakhiran konsonan. Maka pakai yang untuk konsonan. Sedangkan nama yang kedua Muhori, berakhiran vokal, pakai yang untuk vokal. Ah, begitu Nuna ya. Jadi harus diperhatikan akhiran huruf apa dulu. Ini lengkap. Abduliyeyo, ne Abduliyeyo, Anio, Muhoriyeyo. Ya, rumusnya lengkap. Ini contoh yang untuk orang. Kalau barang tempatnya sama, contohnya kayak yang tadi, tinggal pakai rumusnya diganti saja. Jangan pakai imnika imnida, tapi pakainya iyeyo atau iyeyo. Begitu. Terserah Nuna, monggo. Nuna yang mau pakai imnika, Jehova, sama imnida, boleh. Oh enggak, sayanya mau pakai iyeyo, iyeyo, boleh. Nggak apa-apa. Bebas pilih, Nun. Mau pakai yang mana, terserah Nuna. Ya, yang penting benar aja. Nah, begitu, ya. Tim Dika boleh, pakai rumus yoyoan juga boleh, nggak apa-apa. Nah, ya. Cuman yang perlu digarisbawahi, mana yang sering digunakan di kehidupan di Korea nanti di sana jelas yang sering digunakan ini. Iyeyo sama yeyo yang sering diomongin sama orang Korea. Bagi. Monggo Nuna ada pertanyaan dari rumus iyeyo atau yeyo, silakan tanyakan saja. Mana Apa? yang masih dalam? Eh, Kayaknya Opa ulang dari yang vokal deh. Itu ada beberapa yang nggak ngerti vokal alfabetnya, tunggal rangkapnya. Atau gimana Opa ngasih penjelasannya ke beberapa orang ini sama kakak adminnya. Soalnya kan banyak Oke. yang baru masuk. Karena kan sebenarnya yang Opa jelasin ini kan memang dari awal banget ya, waktu awal. Cuman Iya. kan mereka nggak tahu untuk vokal konsonan, vokal rangkap, vokal tunggal sama konsonan itu mungkin yang baru masuk nggak paham gitu. Oh, begitu. Jadi ada yang Iya, benar-benar baru banget gitu ya, Nuna? Iya, iya Opa. di ininya sih gitu. Saya baru ngeliat. Oh, begitu, begitu. Oke, oke, oke. I'll get show you, I'll get show you. Oh ya, Opa, Dalam? eh, waktu pertemuan pertama itu kan ada dibuatin PPT ya, Opa, yang dasarnya banget. Saya Iya. pernah share waktu itu. Itu apa di-share aja ya di grupnya, biar mereka juga bisa belajar gitu. Terus nanti Boleh. Opa jelasin. Oke. Nggak Masih apa-apa. masih inget nggak Opa waktu itu yang saya buat? Iya, Kak, yang punya versi yang Kak, itu. Iya, Kak, mohon maaf nih, boleh saran nggak sih seharusnya share screen gitu, biar kita mudah kalau misalnya kita nggak paham atau apa tuh, kita bisa lihat rekaman lagi tuh, bisa buat kita ngulang untuk paham materi gitu.
Kalau ini Iya. direkam tetapi nggak share screen, itu kan apa ya? Videonya kan papan tulisnya kecil banget. Jadi kita juga sama aja nggak bisa Oh, buat balik kilas buat pelajari lagi gitu. Cuma enggak, dengan suaranya doang. papan papan tulisnya bisa di zoom. Saya tahu Iya, disematkan iya, kan. iya, Itu kan disematkan. kalau sampai rekam kan rekaman Anda kan nggak bisa besar kan. Sama seperti yang sampai tampilkan di YouTube itu, kita nggak akan tahu. Oh, oke. Ya nggak? Nanti buat Percuma oke, kalau nanti buat merekam kalau masukan ya, nggak Kak. bisa Mas. Soalnya Nggak iya, besar iya. rekamannya gitu. Jadi setiap Ya nggak? jadi setiap yang ngajarin itu ada beda cara pengajarannya, Kak. Kalau Opa ini jadi dia pakai papan tulis gitu. Dia nggak pakai PPT untuk di-share lewat screen gitu. Iya saya tahu, tapi setidaknya kan kalau merekam juga bisa nggak tuh adminnya itu merekamnya juga disematkan juga. Kan yang kemarin sampean kasih yang YouTube itu kan nggak disematkan. Jadi rekaman Anda pun papan tulisnya kecil banget. Oh, oke, oke. Nanti kita ingetin lagi ya, Kak ya. Tapi sejauh ini sih biasanya kita selalu disematkan untuk ininya, eh yang ngajarnya itu lebih besar gitu. Tapi coba nanti kita jadiin ini aja. Nanti kita ingetin lagi, oke. Makasih Jadi kita ya masukannya, Kak, ini. nganggung Mbak, kita nggak tahu apa-apa nih. Nah ini apa yang dibahas kita sama sekali nggak tahu. Kita tadinya itu ekspektasi kita tuh mulai dari abjad, oh, ABCD seperti itu. Kan untuk Oh penulisan iya, sendiri Korea kan masih banyak tata bahasanya kan, tata cara Iya, iya. penulisannya dan lain-lain. Iya, Kita nggak tahu banyak. apa-apa nih Pak. Mohon maaf Oh, banget iya, nih iya, ya. iya. Oh, oh, iya. dikira ini bukan baru. Kan kemarin kan Opa ini kan bilangnya lanjutan katanya. Oh, makanya Opa dilanjutin materi yang kemarin, Luna. Kalau banyak yang baru, Opa mulai dari awal lagi nggak apa-apa. Oh, oh. Ya mohon maaf ini masih Iya, karena saya iya, iya, nggak saya apa-apa. bingung ini materinya apa yang saya bisa masuk ke akal saya nih kagak tahu saya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Agus minta, Agus minta. Sorry Oh, banget Oke, ya, oke. sorry. Oke. iya, iya, iya. Banyak yang baru. Iya. Oke. Ya, sorry, maaf ya. Terima kasih ya, Kak. Siap, Luna. Nah, karena banyak yang baru ya. Oh, maaf, Opanya nggak ngerti. Tak kira murid-murid yang kemarin mau ngelanjutin. Ya. Oke, oke, oke. Tapi kayaknya nggak apa-apa dilanjutin aja nanti bikin video yang maksudnya yang kayak bener-bener dari baru banget gitu terus nanti di share di grup gitu aja. Soalnya kalau Iya, iya. misalnya udah kayak gini nanggung gitu. Maksudnya yang awal-awal biarin dikasihin yang baru. Jadi bikin video apa? Bener-bener dari nol dan di share ke grup atau apa biar mereka bener-bener ngehafalin abjadnya gitu. Kalau ini dilanjutin aja nanggung soalnya orangnya udah malam. Iya. Heeh, Jadi saya mau istirahat. sebenarnya ya jadi sebenarnya yang batch kedua ini tuh lanjutan, Mm, Kak. Jadi kan eh, kemarin udah diinformasiin kalau mm-mm, sebelum masuk kelas sebaiknya nyimak dulu di YouTube. Jadi itu yang benar-benar dari dasar banget. Kalau yang batch kedua ini nih mm. melanjutkan gitu pembelajarannya gitu. Makanya nggak Masalahnya nggak yang dari Mbak, yang awal ya. masalahnya itu ya video yang mau dibuat nyimak itu juga nggak bisa dipelajari, Kak. Soalnya papan tulisnya Opa itu kecil banget, Opa. Gue kagak bisa Jadi lihat yang beneran. maksudnya mbaknya ini nih yang direkamnya itu bener-bener semuanya direkam gitu. Jadinya tuh tulisan yang ngejelasinnya itu dia kayak ngomong-ngomong tapi tulisannya tuh kecil-kecil. Jadi kita tuh nggak bisa Iya, lihat nggak di. gitu loh maksudnya mbak. Jadi kan Maksudnya mbaknya itu An. Oh, oke, oke. Mm-mm. Jadi Maksudnya kalau susah, misalnya video mau nggak bisa ngerekam, dipelajari gitu loh. mm-mm. Materinya kita Misalnya cuma kalau denger doang, misalnya nggak bisa lah. kalau misalnya mau ngerekam itu maksudnya mbaknya tuh eh, yang apa namanya khusus buat apa Opa Abdulnya itu yang gedenya itu jangan kan ada Dibesarin. tuh maksudnya dia itu Iya. gitu. Sematkan. Oh, Heeh, oke, oke. Oke, nanti gitu. kita jadi masukan nanti Ya udah nggak kita apa-apa perbaiki itu lagi, kayaknya Kak. dilanjutin aja deh soalnya serius sudah malam.
Ya, atau kalau tidak tuh Mbak, kalau misalnya banyak yang baru, ya dipisah 2 sesi. Iya Yang baru bisa level kayak gitu. 1, yang lanjut biar yang lanjut gitu. Iya, Saran En. aja. Iya, En, nggak apa-apa maksudnya diiniin aja gitu. Tapi kalau misalnya memang dia khusus dari awalnya memang daftarnya Korea sih lebih ke, maksudnya yang dari nol emang harus dari nol. Tapi kalau emang yang tadinya kayak misalnya aku daftarnya Mandarin, kayak gitu ya mendingan lihat yang misalnya kalian bikin video baru gitu, jangan yang ngehususin gitu loh. Paham nggak maksudnya? Maksud nggak, En? Mau khususin itu gimana? Kayak Maksudnya misalnya gimana, kan, Mbak? kayak misalnya gini loh, En, kan aku misalnya dari awal aku daftarnya misalnya di Mandarin. Iya. Ya, terus kalau misalnya aku dapat gratisan di bahasa Korea kan berarti aku ngikutin aja alurnya kalian. Kalau emang kalian maksudnya ngasih pembelajaran mungkin dapat dari nol atau apa itu kan bonus. Yang penting kan aku fokusnya ke Mandarin gitu loh. Kalau misalnya yang lainnya itu kayak bonus aja gitu loh, En. Paham nggak sih? Gimana bahasanya? Jadi ini mungkin miskomunikasi juga sih Mbak, karena Hmm. batch yang kedua ini meneruskan gitu loh, bukan yang dari dasar Oh, banget gitu sebenarnya. Jadi oh kita emang. tumpuannya cuma Mm-mm. lihat di YouTube. Tapi kalau memang kita terima masukannya untuk buat lagi mungkin PPT atau video dari yang Video-video dasarnya aja. banget untuk kita share ke yang ada di kelas sekarang, nanti kita coba terima masukannya gitu. Mm-mm. Untuk yang sekarang mungkin kayaknya kita lanjutin aja dulu ya. Iya, Nanti iya. baru masukan dari Kak Eni tadi kita tampung dulu, nanti Mm-mm. kita obrolin lagi dan kita siapin lagi untuk Iya. materi yang dari dasarnya banget gitu. Nanti kita share di grup. Gimana? Oke, 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 oke. Makasih, En. Oke. Nggak Oke, apa-apa. terima kasih. Oke, Opa. Oke, tenang, siap. Oke. Gimana Nuna ini? Lanjut ke materi awal. Boleh Apa atau di alfabet lagi? Nggak apa-apa. Mumpung masih buat kata orang, benda, sama tempat. Belum ke oke, ini, Bang. boleh Opa. Boleh, 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 Nanti boleh. aja Nanti boleh. saya bantu share materi lewat PPT waktu itu pernah dibuat itu ya. Untuk catatan Oke, aja. oke. Oh, ini, Oke. ini. Disambi-sambi aja, Opa. Jadi sambil nge-flashback dari awal lagi gitu. Oke. Ya. Oke, makasih Opa. Nah, jadi apa yang baru Nuna? Oke, Opa jelaskan ya. Jadi sepertinya ya itu saja ya. Tak kira Opanya ngelanjutin materi ya. Gitu. Ternyata ada yang baru banget. Nah, Opanya kurang paham. Oke, kita belajar dari alfabetnya dulu. Alfabet Korea namanya apa, Opa? Namanya Hangul. Ya, namanya Hangul. Ya, alfabet Korea namanya apa? Namanya Hangul. Hangul itu adalah alfabet Korea. Alfabet Korea namanya Hangul terdiri dari dua apa-apa Opa. Yang pertama yaitu huruf vokal. Ya, huruf vokal. Terus yang kedua ada konsonan. Hangul terdiri dari dua. Yang pertama huruf vokal, yang kedua konsonan. Kalau di total 10, 11, 21. 21 tambah 14, 35. 35 tambah 5, 14.
berarti ada 40 huruf. Kalau di total huruf vokal sama huruf konsonan, ini sekitar ada 40 huruf. Nah, jadi 40 huruf itu wajib Nuna hafalin. Sebab itu adalah fondasi biar Nuna bisa nulis dan bisa membaca. Ya, jadi alfabet Korea namanya Hangul. Hangul terdiri dari 2 huruf vokal sama konsonan. Nah, yang paling dasar kita membahas huruf vokal dulu. Nah, ya, huruf vokal dulu. Nah, oke, Opa hapus ya. Opa hapus. Kita belajar yang paling dasar dulu, yaitu huruf vokal. Nah, huruf vokal ada 2, vokal tunggal sama vokal rangkap. Kita fokus ke vokal tunggal dulu. Jadi huruf vokal dibagi 2, kita ke vokal tunggal dulu. Vokal tunggal ada apa saja? Ada 10 huruf. Yang pertama ada huruf A. Ada huruf A. Terus selanjutnya ada huruf Ya. Kalau A caretnya cuma 1, kalau Ya caretnya 2. Tuh, ya. A, Ya. Terus selanjutnya ada huruf O. Ada huruf O. Huruf O kebalikannya huruf A. Kalau A caretnya ke sana, kalau O kebalikannya A. Tuh, ya dipahami saja. Oh, kalau A caretnya ke sini, kalau O caretnya ke sini. Kebalikannya. Ini adalah O. Terus selanjutnya ada huruf Yo. Nah, kalau huruf Yo sama, kebalikannya huruf Ya. Ini adalah huruf Yo. Ya. A, Ya, O, Yo. Ya. A caretnya 1, Ya caretnya 2. O kebalikannya A, Yo kebalikannya Ya. Tuh. Terus selanjutnya ada O lagi. Ada O. Ini. Terus ada Iyo. Caretnya 2. 1, 2. Caret. Iyo. Terus selanjutnya ada U. Nah, kalau U caretnya ke bawah. U. Nah, terus selanjutnya ada huruf U. Caretnya 2. Kalau U caretnya 1, kalau U caretnya 2. Dua lagi. Dua laginya apa, J, Opa? Selanjutnya ada huruf E. Nah, ada huruf E. Yang terakhir ada huruf I.
Ya, mana dul senet dasar dasar biodol ahok biodol. Ada 10 huruf. 10 huruf ini namanya vokal tunggal. A, ya, o, yo, u, yu, i. Ya, ada a, ya, o, yo, u, yu, i. Opa, oyonya ada 2. Gimana tuh opa? Nah, di sini oyonya ada 2. Gimana, Je? Nah, ini kita sebut saja O samping. Kenapa disebutnya O samping? Karena dia letaknya samping-sampingan. Ya, kita sebut saja O samping karena letaknya samping-samping. Ini juga sama, kita sebut yo samping karena letaknya samping-sampingan. Ya, yo samping. Sedangkan ini kita sebut O bawah. Kenapa O bawah? Karena letaknya atas bawah. Atas bawah. Maka kita sebut saja O bawah. Nah, selanjutnya ini juga sama yo bawah. Karena letaknya atas bawah. Yo bawah. Nah, dalam pengucapannya juga beda ya. Nah, kalau ini dibacanya biasa saja. O. Kalau ini juga sama, dibacanya yo. Nah, sedangkan ini dia agak tebal. O, yo. O, yo, o, yo. Kalau ibaratkan musik, ini agak ngebas. Nah, ya Nun, agak tebal, agak ngebas. Nah, bedanya di situ saja. Kalau ini dibacanya biasa saja, o, yo. Kalau ini agak tebal, agak ngebas, o, yo. Nah, bedanya di situ. Ya. Terus dalam penulisannya gimana, Opa? Nah, dalam penulisannya nanti Nuna ikut kosakata. Maksudnya ngikut kosakata, nanti kosakatanya kalau pakai O samping, ya Nuna juga pakai O samping. Kalau di kosakatanya pakai O bawah, maka Nuna pakainya juga O bawah. Tuh, begitu. Jadi ngikut apa yang di buku kosakata. Nah, ya, begitu. Jangan sampai di kosakatanya O bawah, Nunanya pakai O samping. Nanti artinya beda. Ya, oh begitu. Nah, jadi ini O samping, yo samping. Ini O bawah, ini yo bawah. Tuh, begitu ya. A, ya, O, yo, u, yu, i. I, yu, u, yo, ya, a, ya, yo, u, yu, i. Ini dibacanya ya. Kayak orang mau bersendawa tuh Nun ya. Nah begitu Nun. Ya. Ya, walaupun tulisannya eu dibacanya kayak orang mau bersendawa. Nah, begitu ya. A, ya, o, yo, u, yu, i. Tuh, itu adalah vokal tunggal. Vokal tunggal ada 10 huruf. Nah, begitu. Nah, sekarang kita belajar menulis. Ya, nah, belajar menulis. Kita belajar menulis dari vokal tunggal aja dulu. Bisa, Nun. Ya, bisa.
Dari vokal tunggal saja kita sudah bisa belajar menulis dan tahu beberapa kosakata. Contohnya, Opa bikin di sini ya. Di sini ada kata ai. Di sini ada kata ai. Ya, ada kata ai. Lihat di sini ada huruf A, ada huruf I. Cari huruf A-nya Nun. Mana huruf A? Nih, huruf A. Mana huruf I-nya? Nih, huruf I. Maka digabung huruf A, tulis. Huruf I, tulis. Nah, maka dibacanya apa? I. Ya. Huruf A sama huruf I. Maka dibacanya I. Jangan AI, jangan ya, Bun. Jadi cara membaca bahasa Korea itu digabung. Jangan ada jarak di antara kita. Nah, begitu. Maka jangan dibacanya AI. Kalau dibacanya AI, di situ ada spasi, ada jarak. Nah, maka nggak boleh digabung. Maka jadinya AI. 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 Nah, begitu. Ya. AI artinya anak. AI itu artinya anak kecil. Tuh, dari vokal tunggal saja kita sudah bisa tulis, ya, yaitu AI, anak kecil. Terus selanjutnya, tulis apa lagi ya? Setelah AI, kita menulis UYU. Kita menulis UYU. Nah, sini nih, kita tulis UYU. Ya, kita tulis UYU. Dengan dan kekecilan. Kita di atas nih, ada tulisan UYU. Nah, pahami Nun, ada berapa suku kata dari kata UYU? Jelas ada dua, U sama IU. Ada dua suku kata. Maka huruf U-nya gimana? Nih huruf U. Huruf U-nya ini huruf U. Maka tulis satu-satu. Huruf U ditulis. U. Huruf U-nya ditulis. Jadi dibacanya UYU. Ya. UYU, UYU. UYU artinya apa, Opa? Susu. Susu. Susu bahasa Koreanya UYU. Ini contoh kita menulis dari vokal kita. UYU susu, AI anak kecil. Nah, begitu contoh-contoh. Terus ada kata lagi, contohnya apa ya? Ada kata OI, ya ada kata OI. Ada kata OI. Ini nih, hapus. Ya, ada kata OI. OI. Ini ada dua suku kata, ada O, ada I, OI. Huruf O-nya pakainya O bawah. Kenapa pakainya O bawah, Opa? Di kosakatanya pakai O bawah. O. Terus huruf I, I-nya ini. OI. OI. OI artinya apa sih, Opa? Artinya ketimun. Ya, artinya timun.
Ya, oi artinya di. Uyu, susu, oi, timun. Timun bahasa Koreanya oi. Lamun kata orang Indramayu mah bonteng, ya. Sing buat lalapan untuk ya. Nah, itu oi, timun. Nah, itu adalah beberapa kosakata dari vokal tunggal saja. Kita Opa kasih contoh cara penulisan 3 saja. Ai, uyu, sama oi. Nah, itu adalah beberapa kosakata yang huruf-hurufnya cuma vokal tunggal saja. Belum ke konsonan, belum. Nah, ya. Monggo dipahami. Ada pertanyaan enggak, Nuna? Silakan tanyakan saja dari guru. Apa? Dalam Kalau you itu tuh rubah ya, Pak? You. itu rubah. Kalau nggak ngerti rubah, temennya Naruto. Ah, ya dia. Oke. Sami dah, Ya, Pak. ya, rubah. Ya, kayak bentuknya kayak serigala, Nuna. Kalau di internet sih lambangnya Mozilla Freeport. Nah, lambangnya Mozilla Freeport itu adalah rubah. Ada kata yo, mana huruf yo-nya? Nih, yo samping, tambahkan u. Yo, yo ini artinya rubah. Yang di Mozilla Freeport itu lambangnya ya. Itu adalah rubah. Yo, rubah. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Tidak ada. Oke. Pak hapus ya. Oke, selanjutnya yaitu vokal rangkap.
Nah ya, Nun, kalau tadi vokal tunggal, sekarang kita menuju ke vokal rangkap. Ya. Apa Jeova vokal rangkap tuh? Ya namanya juga rangkap, berarti double-double atau digabung nggak? Gabung. Oh, vokal rangkap ada 11. Kalau vokal tunggal ada 10, kalau vokal rangkap ada 11. Mari kita tulis. Huruf yang pertama yaitu ada E. Huruf E kayak huruf H. Nah, ini kayak huruf H. Ini. Terus selanjutnya ada huruf Y. Garisnya 2 ya, Nun. 1, 2. Ini huruf Y. Terus selanjutnya ada huruf E lagi. Huruf, ini huruf. Terus selanjutnya ada huruf Y. Y. Oh, kok nya ada 2. Gimana tuh? Nah, kalau di vokal tunggal ada oyo-oyo, kalau di vokal rangkap ada e. Nah, yang pertama ini huruf. Kita sebut saja e dalam. Kenapa Jeova e dalam? Karena garisnya di dalam. Ya, garisnya di dalam, maka kita sebut saja e dalam. Terus selanjutnya ini Y. Ini juga sama Y dalam. Kenapa Y dalam? Karena garisnya di dalam. Maka kita sebut saja Y dalam. Nah, sedangkan ini kita sebutnya E luar. Kenapa Jeova E luar? Karena garisnya keluar. Nah, karena garisnya keluar, kita sebut saja E luar. Nah, yang selanjutnya ini juga sama, Y luar. Karena garisnya dia keluar. Maka kita sebut saja Y luar. E dalam, E luar. Y dalam, Y luar. Bunyinya sama saja. Wis, Y, dibikin gampang saja. Nah, ya. Terus cara penulisannya gimana, Opa? Cara penulisannya nanti Nuna ngikut kosakatanya. Kalau kosakatanya pakai e dalam, dia sampean Nuna ya pakainya e dalam juga, jangan pakainya e luar. Kalau di kosakatanya pakainya y luar, ya Nuna ikut pakai y luar, jangan pakai y dalam, ya, karena nanti artinya bisa beda. Oh, ya, e dalam, e luar, y dalam, y luar, y. Nah, terus selanjutnya ada huruf wa. Huruf wa itu gabungan o bawah, ya, o bawah sama huruf a. Ini adalah huruf wa. Ya, huruf wa, o bawah sama huruf a. Jadi huruf wa. Terus selanjutnya ada w. O bawah sama luar, e dalam. Ini w. Terus ada w lagi. O bawah sama i. Ini w. Terus ada w lagi. Ya, ada w lagi, w yang ketiga. Ini mah bukan o bawah tapi dari u. U ya ditambahkan e luar. E luar. Ini w.
Wa, we. Loh, apa? W-nya ada 3. Gimana? Bunyinya sama saja. We. Terus penulisannya gimana, Opa? Penulisannya juga sama ya, Nuna. Nanti Nuna ikut kosakata. Kalau kosakatanya pakai W yang pertama, ya Nuna ikut pakai W yang pertama. Kalau di kosakatanya pakai W yang kedua, ya sampean juga ikut pakai W yang kedua. Begitupun nanti kalau di kosakata pakai W yang ketiga, sampean juga pakai yang W yang ketiga. Jangan ketuker-ketuker, jangan ikut saja kosakatanya. Kalau kosakatanya pakai ini, ya sampean ikut pakai ini. Ya, begitu. Wa, we. Terus selanjutnya ada huruf wo. Wo itu gabungan U sama O samping. Nah, ini wo. Terus selanjutnya ada huruf wi. Wi dari huruf U sama I. Nah, ini wi. Nah, yang terakhir ini ada kata ei. Ya, ei itu gabungan E sama I. Ini ei. Ya, dibacanya ei. Kayak orang Sunda tuh ya, ei. Nah, ya. Wa, we, wo, wi, ei. Nah, wa, we, wo, wi, ei. Dibacanya ei. Nah, ya. Ini adalah vokal rangkap. Ada 11 huruf. Nah, dulsetnya dasar ahop yuran. Pas ada 11 huruf. Kalau vokal tunggal ada 10, vokal rangkap ada 11. Berarti total baru 21. Kurang berapa lagi? Kurang 19. Ya, kurang 19. Kurang 19 huruf lagi. Baru total 21. Nah, ini adalah beberapa vokal rangkap ya. Wa, we, wo, wi, oi. Nah, begitu. Ini vokal. Nanti Nuna dihafalin. Vokal tunggal harus hafal, vokal rangkap juga harus hafal. Hafal benar-benar supaya bisa nulis sama bisa membaca. Ya, ini adalah dasaran pondasinya. Monggo dari vokal rangkap ada pertanyaan enggak nih? Silakan, mana yang sulit tanyakan saja sama Opa ya. Monggo, Opa ini kurang paham, nggak apa-apa, jangan malu-malu, silakan. Nanti Opa jelaskan lagi. Monggo Nun, mana yang kurang paham dari vokal rangkap, tanyakan saja. Halo guys, mau tanya boleh tanya, mumpung ada opanya di sini. Tadi yang belum jelas.
Oke, tidak ada pertanyaan. Berarti Opa lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ya Nuna. Kalau tadi kita membahas vokal-vokal, vokal tunggal sama vokal rangkap, sekarang kita lanjut ke konsonannya. Ya, konsonan. Sekarang kita ke konsonan, bahas yang pertama dulu yaitu konsonan tunggal. Konsonan tunggal. Sekarang kita belajar konsonan tunggal. Konsonan tunggal ada 14 huruf. Ya, Don. Ada 14 huruf. Yang pertama di sini ada giok. Ya, ada giok. Ini dibacanya kalau di awal G, kalau di akhir A. Terus selanjutnya ada huruf mim. Hurufnya kayak huruf L. Nah, ini adalah mim. Cara bacanya mau di awal, mau di akhir, dibacanya N. Terus selanjutnya ada huruf dip. Nah, hurufnya kayak huruf C. Nah, ini dip. Kalau di awal dibaca D, kalau di akhir dibacanya T. Maka D atau T. Terus selanjutnya ada huruf ril. Ril itu kayak angka 2, ya Nun. Ril. Ini ril. Kalau di awal dibacanya R, kalau di akhir dibacanya L. Maka di sini R atau L. Terus selanjutnya ada mim. Mim bentuknya kayak kotak. Nah, mim. Mim. Ya, ini mim. Nah, kalau mim enak mau di awal, mau di akhir, tetap dibacanya M. Terus selanjutnya ada bip. Nah, BIP, bip. Hurufnya A kebalik. A kebalik. Nah, ini dibacanya bip. Kalau di awal dibaca B, kalau di akhir dibacanya P. B atau P. Bip. Ya, min, dit, ril, mim, bip. Ya,
Ib kayak ini, nin kayak huruf L, bib kayak huruf C, ril kayak angka 2, mim kayak kotak, dan bib kayak A kebalik. Terus selanjutnya ada huruf sin. Ya, ada huruf sin. Ada huruf sin. Ada huruf sin. Kayak huruf Y kebalik. Nah, ini adalah huruf sin. Sin kalau di awal dibaca S, kalau di akhir dibacanya T. Jadi ST 12. Nah, dap mian diket real minus. Ya, terus selanjutnya ada ang. Nah, ang paling gampang, cuma 0 doang. 0. Ini adalah ang. Terus selanjutnya ada huruf jid. Jid hurufnya kayak gini. Nah, ini jid. Kalau di awal dibacanya J, kalau di akhir dibacanya P, maka JT. J atau T. Terus selanjutnya ada cid. Nah, hurufnya sama kayak huruf jid, ya, cuman kasih sandangan. Ya. Nah, ini namanya cid. Cid. Dibacanya C atau T. Kalau di awal dibacanya C, kalau di akhir dibacanya T. Terus selanjutnya ada tit. Ya, tit itu hurufnya kayak huruf E, ya, Nun. Nah, ini huruf E nih. Nah, ini tit. Mau di awal, mau di akhir, tetap dibacanya T. Terus selanjutnya ada kik. Ya, kik kayak angka 7, ya, Nun. Kik kayak angka 7. Ini kik. Mau di awal, mau di akhir, tetap dibacanya K. Terus selanjutnya ada pip. Nah, pip itu kayak pagar, ya. Bentuknya kayak pagar. Nah, ini pip. P-I-P. Dibacanya P. Pip. Terus selanjutnya hana dulu setne dasot yosot ilkob yotol ahob yol yoran yoldu yolse. Satu lagi yang terakhir ada hit. Nah, hit di sini bukan obat nyamuk, ya, Nun. Nah, tapi hitnya saja. Nah, hit. Ini hit dibacanya H atau T. Ya, H, T ini hit. Dah, ada 14 huruf pas. Ana dul set net sot ilgop yodol ahok yol yoran yodu yol se yol net pas ada 14 huruf ini. Ini adalah konsonan tunggal. Iya, min, dit, ril, mim, bib, sit, ang, jit, cit, tit, kik, pip, sama hit. Nah, udah, itu adalah konsonan tunggal. Hit, pip, kik, tit, cit, jit, ang, sit, bip, mim, ril, dit,
nin sama giang. Ya, ada 14 huruf. Ingat-ingat, konsonan tunggal ada 14 huruf. Pertama 10, tambah 11, 21, tambah ini 14. Oh, jadinya 35. Maka 5 huruf lagi. Monggo dari konsonan tunggal, barangkali Nuna ada yang kurang paham, mana yang kurang jelas dari penjelasan Opa, tanyakan saja Nun. Monggo silakan. Ayo yang mau tanya. Kok pada diem aja nih guys? Ayo, mana nih? Ayo. Mana nih suaranya? Itu aku udah share juga ya di grup. Kalau kalian mau baca materi yang barusan disampaikan juga bisa. Nanti besok-besok dipisah saja ya Nun. Oke, nanti kita obrolin lagi Opa sama Kak Ivi-nya juga. Oke, untuk malam ini ya seperti ini aja dulu. Iya, nanti dipisah saja biar opanya enak nentuin materinya. Oke, Mana yang masih bener-bener belum bisa, mana yang mau Oke, ngelanjutin materi kemarin, gitu. Jadi opanya biar enak, Oke, langsung. Opa. Oke. Ya. Oke. Jadi jangan dicampur, kasihan yang barunya. Iya, Gitu. iya Opa. Yang meleduk. Baru Sebenarnya ada masuk miskom juga perubahan mungkin. ini, baru masuk perubahan huruf real, aduh, meleduk. Iya. Makanya tadi. Ini kita pelongo-pelongo dong. Iya. Aku loh Mbak udah Gak apa-apa. siap-siap pulpen sama buku. Semangat 45 sampai situ, weh, apa ini? Wajar sih. Karena ini kita miskom juga, miskomunikasi juga. Tapi udah diinfoin ke yang lainnya juga, nanti kita perbaiki ya teman-teman. Iya Kak, maaf banget ya. Tadi saya juga mencoba mempelajari yang rekaman sebelumnya. Malah tambah pusing saya. Loh ini mana ini tulisannya? Nggak bisa. Orang belajar aja Iya, dari memang. video susah, kalau bukan dari awal. Iya, harus Ah. dijelasin juga. Mungkin nanti kita Harus obrolin lagi dijelasin. Opa cara pembelajarannya gimana. Iya Kak, semoga itu ya Iya. lebih baik lagi. Pokoknya kalau misalnya Iya. pembelajaran gurunya manual, adminnya harus siaga tuh. Iya. Nggak apa-apa, kita terima masukannya teman-teman. Baiknya seperti apa gitu. Kita kan di sini sama-sama belajar juga. Siap. Dan pas lagi ada kelas gini, bisa banget kalau mau tanya ke opanya langsung lebih enak daripada lewat chat kan, karena kita bingung. Jadi nggak apa-apa Ini buat masih menyimak teman-teman juga yang mau Kak. tanya. Iya, iya. Kalau boleh tanya, kalau misalnya bahasa Korea itu itu nggak sama nggak kayak bahasa Mandarin misalnya harus pakai nada kayak gitu? Oh iya Nuna, harus pakai nada. Ada nadanya. Ya, Iya. siap-siap saya simak. Sama Serius. kayak bahasa Mandarin ada nadanya. Apalagi kalau dia posisi bertanya sama posisi menjawab, itu jelas ada nada-nadanya. Kalau dia posisinya bertanya, nadanya naik. Cuman kalau jawaban dia datar. Cuman itu doang sih kalau bahasa Korea. Kalau lebih sulit pakai bahasa Mandarin. Mandarin ada Ya, ada datar, ada naik, ada rendah. Iya. Kalau Mandarin Korea itu aku 0 besar apa?
Oh, Mandarin. Yang penting bisa ngomong ya deh. Ya, Opa mah paling cuma ngertinya tepuci gitu, Nun. Iya, Gak apa-apa. tepuci Wo gitu. Aini, Wo Jawa Aini ya Opa. ini, udah itu aja, tepuci. Nah, kalau teh Tepuci. pucinya nggak ada ya teh pucuk. Nah, begitu. Nah, udah hebat banget ya anak-anak baru ya, baru masuk langsung perubahan huruf. Ya, kemarin saya juga lupa Opa. Padahal saya sudah ingat. Kayaknya kita flashback dulu di Opa gitu. Tapi nggak saya langsung chat, jadinya saya lupa akhirnya. Mohon maaf juga Opa. Saya tidak mengingatkan dari awal. Opa itu kalau setiap mengajar siswa yang vokal tunggal sama vokal vokal sama konsonan itu lama banget itu. Belajar Lama itu ya Pak, nyampe iya. sekitar 3 hari, 4 hari. Karena ini harus benar-benar digembleng. Soalnya dia dasaran pondasi. Kalau Dasarnya. ininya Iya, nggak hafal, dia sampai kapal pun nggak bisa nulis sama nggak bisa ngomong. Nah, iya. begitu. Ada siswa satu Opa itu ya yang privat langsung ke rumah, itu dia bebel banget nyampe 1 minggu baru bisa. Oh, oh. Kalau belum bisa ini Opa nggak mau materi lain. Opa kayak gitu orangnya. Ini bisa dulu, kalau baru bisa kita melanjut ke materi lain. Begitu kalau Opa. Iya. Karena Ini dasarnya banget. kan Kalau ini nggak ngerti, materi selanjutnya juga susah ya Opa. Ya sama susah, seperti susah Opa saya juga jelasin. Opa. Mendingan Bingung. Opa materi yang awal kayak gini nih lama nggak apa-apa, lama nggak apa-apa. Ayo diterus ayo. Nanti kalau dia sudah bisa materi kesananya gampang, Opa nggak perlu ekstra. Nah, begitu jadi Opa ekstranya di awalnya doang. Nah, begitu. Kalau Iya. enak gitu, Pak. Iya, Nuh. Maaf ya, Nuh, ya. Hurufnya aja masih belum tahu ya, Nuh, ya. Langsung berubah. Waduh, berubah jadi Ultraman ini, Nuh. Aduh. Itu kalau bisa dibilang materi perubahan huruf itu kelas menengah itu, Nuh. Bukan pemula Iya, lagi, itu menengah. benar-benar. Soalnya dia udah masuk perubahan huruf. Menengah, udah kelas menengah, bukan kelas dasar lagi. Oke, ini adalah konsonan tunggal ya, Nun. Konsonan tunggal, maka kita tinggal 5 lagi, Nun. 5 lagi berarti kita ke konsonan rangkap. Konsonan rangkap. Kalau konsonan rangkap gampang, cuma ada 5. 5 huruf. 5 huruf itu juga hurufnya dari konsonan tunggal. Oh, itu. Jadi kalau konsonan tunggalnya apal, konsonan rangkap juga pasti apal. Oh, ya, konsonan rangkap. Ada 5 huruf. Lima huruf itu apa aja, Opa? Yang pertama ada sanggiok. Ya, sanggiok. Kalau yang tadi giok, ini sanggiok, maka gioknya ada 2. Ini namanya sanggiok. Kalau gioknya cuma 1, maka itu gioknya saja. Kalau gioknya ada 2, maka disebutnya sanggiok. Nah, sanggiok dibacanya apa, Opa? Dibacanya jelas, yaitu K. Kalau giok kan bisa dibaca G, bisa dibaca K. Tapi kalau sanggiok cukup dibacanya satu saja, yaitu K. Nah, begitu ya, kan? Terus selanjutnya ada sangdip. Nah, sangdip. Nah,
Ini huruf dit yang kayak huruf C, maka kita tambahkan satu lagi nih. Nah, tuh, ini namanya sangdit. Ya, sangdit. Sangdit dibacanya apa? Dibacanya T. Jadi beda sama dit. Kalau dit bisa dibaca D, bisa dibaca T. Cuman kalau sangdit, dia fokus cuma dibacanya satu saja, yaitu T. Tuh, terus selanjutnya ada sang bib. Nah, bib itu hurufnya kayak angka kebalik. Ini adalah bib. Tambahkan satu lagi ya, Nun. Nah, maka ini disebutnya sang bib. Ya, sang bib. Ini dibacanya jelas yaitu P. Nah, kalau bibnya saja itu bisa dibaca B, bisa dibaca P. Kalau sang bib ini cuma satu saja yaitu P. Nah, jadi KTP. Nah, sang diep, sang bib, sama sang bib. Terus selanjutnya ada sang sip. Sipnya. Nah, sip hurufnya kayak gini. Tambah satu lagi, Nun. Nah, ini namanya sang sip. Nah, sang sip. Nah, kalau sang sip, dia cara bacanya sama dengan sipnya. Ya, bisa dibaca S kalau di awal, kalau di akhir dibacanya T. Ya, ST 12. Itu. Jadi sangsit sama sit cara bacanya sama. Ya, kalau di awal dibaca S, kalau di akhir dibacanya T. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu ada sang jit. Nah, jit hurufnya kayak gimana jit? Hurufnya kayak gini. Tuh, tinggal tambahkan satu lagi ya, Nun. Tuh, ini namanya sang jit. Sang jit dibacanya apa? Dibacanya C. Kalau jitnya saja itu dibacanya J atau T. Sedangkan sang jit ini dibacanya C. Nah, dibacanya C. Ini adalah beberapa konsonan rangkap, cuma ada 5. Sang diep, sang dit, sang bib, sang sit, sama sang jit. 5 huruf saja itu ya. Kalau konsonan tunggalnya hafal, dijamin konsonan rangkap juga hafal. Tuh. Sudah, total jadi ada 40. Dan ada 40 huruf. Vokal tunggal 10, vokal rangkap 11, konsonan tunggal 14, sama ini konsonan rangkap ada 5. Pas ada 40 huruf. Jadi Nuna 40 huruf ini pertama-tama dihafalin dulu. Dihafalin benar-benar sampai fasih. Begitu. Cara ngafalin sampai fasih gimana? Coba ditulis. Ya, dihafalin dulu, nanti kalau sekiranya Nuna sudah hafal, tutup bukunya, Nuna coba. Giap, tulisannya kayak gimana? Diacak, diget, dit, hurufnya kayak gimana? Real, hurufnya kayak gimana? Tuh, coba. Jadi harus tahu. Nah, ini adalah semuanya vokal tunggal, vokal rangkap, konsonan tunggal, konsonan rangkap. Ini adalah fondasi. Harus benar-benar hafal ya nih. Dimulai dari ini. Nah, kayak gitu. Misalkan Opa bilang A, Nuna bisa nulis huruf A-nya. Opa bilang O, Nuna bisa nulis. Opanya bilang konsonan giok, Nunanya bisa konsonan giok. Nah, itu berarti sudah benar-benar hafal. Nah, kalau semuanya sudah bisa hafal, nanti kita belajar cara menulis. Tuh. Belajar cara menulis dulu. Nanti baru belajar cara membaca. Tuh. Ya,
Jadi step by step. Jadi dihafalin dulu ini fondasinya biar kesananya enak. Ya, ini adalah beberapa cepat bisa. Ya, cuma 40 huruf masa nggak bisa. Ya, 40 huruf bisa lah. Bisa dihafalin. Bisa. Ya. Monggo dari konsonan rangkap penuh ada pertanyaan ya, any question. Kalau dalam bahasa Koreanya jilmune isoyo, ya jilmune isomnya nahante muro baju seo. Monggo, ya silakan. Mana yang sulit? Ya, monggo. Oh iya, nanti yang bisa on cam ya guys. Nanti kita mau ambil foto bersama untuk dokumentasi hari ini. Sepertinya tidak ada pertanyaan, Nah. Oke, materinya cukup dari Opa. Sekian dulu nih, Mas. Yang mau bertanya silakan Mulai. teman-teman. Aku mau nanya, Boleh, silakan. eh, kalau kosakata yang lebih dari 2 suku kata ada atau ada maksimal atau cuma 2 kata semua, 2 suku kata semua. Kalau kosakata itu ada yang panjang, ada yang pendek, Mas. Iya, lebih dari 2 suku kata ada, kurang dari 2 suku kata juga ada. Terus kalau kita lagi baca, Iya, cara tahu itu ada spasinya nggak? ada. Heeh. Ada, insya Allah minggu depan kita belajar cara itu menulis 2 suku kata, 3 suku kata. Ya, siap. Sampean hafalin dulu huruf-hurufnya. Kalau huruf-hurufnya sudah hafal, kita belajar cara menulis dan cara membaca. Oke, makasih Opa. Nih, jangan panggilnya Opa, panggilnya Hyong. Ya, Apa? ya. Hyong. Ya. Tulisannya Apa? gimana? Nah, ini Hyong, kalau yang Hyong, manggilnya Hyong gitu.
Ya, opa. Kalau yang sampean cowok panggilnya Hyong. 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 Berarti Abdul Hyong gitu ya. Yong. Iya, boleh Abdul Hyong. Atau Hyong Abdul, boleh dibalik-balik juga nggak apa-apa. Nah, Hyong. Ya, karena dari cowok ke cowok manggilnya Hyong, kalau cewek ke cowok panggilnya opa. Ah, begitu. Sampean baru ya? Heeh. Soalnya kemarin nggak ada ini yang cowok. Kemarin cewek semua ini. Iya, aku baru. Oke, siap. Silakan sampean dihafalin ya, vokal tunggal, vokal rangkap, konsonan tunggal sama konsonan rangkapnya. Harus benar-benar hafal, Mas, di luar kepala. Heeh, biar nanti belajar minggu depannya enak. Nah, begitu. Insya Allah bisa lah, cuma 40 kok gampang. Eh, terus mau nanya lagi. Monggo silakan, gimana? Kalau yang konsonan vokal itu, huruf vokal itu tuh kayak harokat di bahasa Arab. Gimana? Kayak penanda, misalkan P ketemu huruf I jadi Pi. Mm-mm. Itu kayak harokat jadinya. Iya, Oh, berarti nulisnya ditumpuk atau gimana? iya, ditumpuk ke bawah, ke atas, ke samping, sesuai suku kata dan intonasinya. Nah, begitu kan, Mas. Oh, Begitu. Iya, kadang bisa nulisnya ke samping, kadang bisa nulisnya ke bawah. Ah, begitu. Ya, jadi menyesuaikan dengan suku katanya. Hurufnya, suku katanya, hurufnya huruf apa, suku katanya berapa suku kata. Nah, begitu. Nanti kita tentukan cara penulisannya. Monggo, apalagi silakan. udah, terima kasih. Oke, sama-sama Anieo. Sama kalau buat ngafalin hurufnya ada lagunya nggak? Lagunya nggak ada kan? Iya, nggak ada lagunya. Saya nggak bisa nyanyi soalnya. Cuman kalau cara gini ya Kang, ya perhatikan nih. Yes. Kalau buat ngapalin vokal tunggal itu gampang. Nah, cara saya sering ngajarin ke anak-anak lain ya. Cara ngapalin vokal tunggal, kita hafal sama huruf I, sama huruf E. Nah, ini cara menghafal vokal tunggal. Kita dua huruf saja, I sama E. Nah, cara menghafal vokal tunggal. Pertama kita huruf A, maka kasih caret ke depan. Huruf A. Huruf Ya, kasih caretnya dua. Nah, huruf Ya. Kalau huruf O samping, maka kebalikannya A, caretnya ke sini. Yo samping, kasih dua caret. Nah, begitu. Sudah. Ya, tuh. Terus selanjutnya lanjut ke E. O bawah, maka caretnya ke atas. Yo bawah, kasih dua caret. Begitu. Terus kalau U, opa, maka dihapus. Nah, kalau U caretnya ke bawah, kebalikannya. Kalau huruf U, kasih satu lagi. Sudah, cukup. Itu adalah vokal tunggal. Ya, tuh. Jadi cara menghafal vokal tunggal kayak ya, ya. I sama E. Nah, dua huruf ini. I sama E.
Ya, kalau A caretnya ke sini, kalau ya kasih 2 caret, kalau O kebalikannya, O samping, kalau yo kasih caretnya 2, tuh. Ya, kalau O bawah caretnya 1, kalau yo bawah kasih caret lagi, kalau U caretnya kebalikannya, kalau U tambahkan 1 lagi. Nah, begitu. Sudah. Nah, itu adalah vokal tunggal. Cara menghafal cepat vokal tunggal kayak gitu. Terus Oke. kalau ngapalin vokal rangkap, nah kalau vokal rangkap tinggal dipahami saja hurufnya, karena dia kan bergabung-gabungan ya. Nah, begitu tinggal dihafalin. Nah, terus cara ngapalin konsonan tunggal. Nah, cara ngapalin konsonan tunggal, ya lihat bentuknya saja. Nah, bentuknya saja kan. Contohnya kalau huruf mim. Nah, ingat-ingat kalau huruf mim itu hurufnya kotak. Nah, kotak. Nah, kalau huruf ril, oh huruf ril itu kayak angka 2. Oke, kayak angka 2. Nah, terus huruf eng mak 0. Nah, 0. Terus huruf bib, A kebalik. Nah, begitu, A kebalik. Ya. Huruf dit kayak huruf C. Huruf nin kayak huruf L. Nah, begitu cara ngapalinya. Ya, nah, monggo tinggal ditemukan saja caranya gimana terserah kalian. Ya, setiap orang beda-beda cara menghafal. Monggo, ada pertanyaan lagi? Silakan. Nah, terakhir, aku mau nanya, kalau di bahasa Korea itu kalau abjadnya berurutan nggak? Abjadnya berurutan kayak gimana contohnya, Mas? Kayak misalkan A, B, C, D, D itu huruf keempat. Nah, dari antara 40 huruf Korea tadi itu berurutan atau Oh, enggak, acak. wajak? Iya, diacak, Mas. Enggak ada yang urut kalau Korea itu. Oh, semuanya diacak. Oke deh. Makanya harus benar-benar hafal. Iya, mana huruf A, mana huruf O, mana konsonan min. Nah, itu harus benar-benar hafal. Iya, begitu. Makasih yang Iya, sama-sama. Monggo, kalau ada pertanyaan lagi meragukan, nggak apa-apa, tanyakan saja. Iya. Misalkan nanti ada pertanyaan setelah selesai ini kelas, nggak apa-apa, WA Hyong saja. Silakan, Hyong, WA-nya Hyong buka 24 jam, 24 hours. Ya, tinggal tanyakan saja, nanti Hyong pasti bales. Ya, monggo, pertanyaan apa saja, tentang soal, tentang bahas ini, nggak apa-apa, tanyakan saja. Nanti Hyong balas, nggak apa-apa. Monggo. Untuk berlaku untuk semuanya juga ya. Kalau ada kesulitan nanti entah kapan tinggal WA saja. Nggak apa-apa ya. Nah, 24 jam selalu ada. Untuk teman-teman semua, aku mau kirim dari season 2. Aku mau ngasih tahu untuk kalian yang pengen cepet apa ya ngapalin kosat apa huruf-hurufnya bisa cepet, itu aku kasih referensi videonya, itu bisa cepet banget kalau kalian dengerin berulang-ulang, bisa cepet ngapalinnya. Jadi untuk semuanya semangat ya. Kamsahamnida Nuna. Oke, Opa hari ini udah selesai. Jadi kita Oke, sudah. on cam bisa teman-teman semuanya mau ambil gambar. Gimana nih, Mas Yoga ini